Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Federico Ervan Satrio. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan modul Cisco, yaitu modul Cisco 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke Cisco modul 1. Pengenalan Cisco modul 1 membahas konsep dasar jaringan komputer. Cisco merupakan salah satu perusahaan teknologi terkemuka yang mengkhususkan diri dalam solusi jaringan. Modul ini membawa pemahaman dalam tentang konsep-konsep penting dalam jaringan komputer dan bagaimana Cisco memainkan peran kunci dalam bidang ini. Konsep dasar jaringan komputer. 1. Pentingnya memahami jaringan komputer. Sebelum mempelajari konsep jaringan secara lebih mendalam, penting untuk memahami betapa pentingnya jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari, dari komunikasi hingga transfer data. Jaringan mencakupi hampir jaringan. 2. Model OSI. Salah satu konsep dasar yang akan dipelajari adalah model OSI atau Open System Interconnection. Model ini memecahkan jaringan komputer yang menjadi 7 lapisan yang masing-masing memainkan peran penting dalam pengiriman data. 3. Jenis jaringan. Di sini kita juga akan membahas berbagai jenis jaringan komputer, mulai dari LAN, Local Area Network, hingga Wide Area Network, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lanjut, ada pengenalan jaringan komputer. Yang pertama, hubungan antar perangkat. Modul ini akan mengenali bagaimana perangkat dalam jaringan saling berhubungan dan berkomunikasi untuk informasi. Yang kedua, topologi jaringan. Konsep topologi jaringan seperti star bus, ring, dan mesh akan dijelaskan secara mendetail beserta kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang ketiga, ada protokol jaringan. Pengenalan protokol jaringan seperti TCP, IP, atau UDP, dan HTTP, secara cara kerja protokol tersebut dalam mengatur koneksi di jaringan. Konfigurasi dasar perangkat jaringan. Pengaturan LAN. Langkah-langkah pengaturan dasar untuk LAN termasuk konfigurasi alamat IP dan pengaturan DHCP untuk memudahkan distribusi alamat IP secara dinamis. Pengaturan internet. Bagaimana cara mengkonfigurasi internet, termasuk konfigurasi router dan firewall untuk melindungi jaringan dari ancaman luar. Pemecahan masalah. Cara mengidentifikasi dan memperbaiki masalah umum dalam konfigurasi jaringan seperti koneksi yang lambat atau perangkat yang tidak terdeteksi. Tren jaringan. 1. LOT. Internet of Things semakin memperluas cakupan jaringan dengan perangkat-perangkat yang terhubung secara digital, dari kendaraan hingga peralatan rumah tangga. 5G connection. Jaringan 5G membawa kecepatan dan keterhubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuka peluang baru untuk aplikasi dan layanan digital. 3. Cyber security. Keamanan jaringan semakin fokus utama dengan pengusaha dan individu yang semakin sadar akan pentingnya melindungi data digital. Lalu ada koneksi internet. Koneksi internet. 1. Teknologi akses. Berbagai teknologi seperti fiber, DSL, dan koneksi nirkabel telah merevolusi bagaimana kita terhubung ke internet. 2. Kecepatan dan kualitas. Peningkatan kecepatan dan kualitas koneksi memungkinkan dalam pengalaman online yang lebih menyenangkan dan produktif. Ketiga, keterhubungan global. Internet telah terjadi menjadi jaringan yang menghubungkan individu, bisnis, dan organisasi di seluruh dunia. Jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Komunikasi global. Jaringan komputer telah merevolusi cara kita berkomunikasi, dari email hingga media sosial. Jaringan memungkinkan kita untuk terhubung dengan siapapun dimanapun. Pertumbuhan bisnis. Berbagai industri bergantung pada jaringan komputer untuk mengelola dan menyebarkan informasi, memungkinkan pertumbuhan dan inovasi yang signifikan. Pembelajaran jarak jauh. Jaringan memungkinkan akses mudah ke sumber daya belajar, membuka pintu bagi pendidikan jarak jauh dan program pembelajaran online.
Lalu ada komponen-komponen jaringan komputer. Yang pertama ada router, perangkat jaringan yang mengarahkan lalu lintas data jaringan. Lalu ada switch, menghubungkan berbagai perangkat dan memungkinkan komunikasi data. Yang ketiga ada server, menyimpan dan mengelola dan mengakses data serta sumber daya jaringan. Lalu ada protokol jaringan komputer atau TCP yang pertama. Protokol utama, protokol yang dominan digunakan untuk mentransmisikan data di internet. UDP, transfer tanpa koneksi. UDP atau User Data Program Protocol cocok untuk aplikasi yang mementingkan kecepatan dalam bertukar data. HTTP, protokol web. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol berperan dalam pertukaran informasi dalam bentuk halaman web. Lalu ada network security. Yang pertama ada keamanan data. Keamanan data perlindungan terhadap data yang dikirim dan disimpan dalam jaringan dari ancaman luar dari dalam. Ancaman cyber. Perluas tentang berbagai ancaman yang bisa mempengaruhi keamanan jaringan seperti serangan malware dan hacker. Kriptografi. Penerapan teknik kriptografi untuk mengamankan data informasi dalam jaringan. Lanjut ada pengenalan Cisco Modul 2. Pengenalan Cisco Modul 2 membawa Anda lebih dalam ke teknologi jaringan dengan fokus pada perangkat keras dan perangkat lunak Cisco iOS. Modul ini akan memberikan Anda pemahaman yang mendalam tentang konfigurasi dasar perangkat, protokol jaringan, dan bagaimana mengelola jaringan menggunakan antarmuka baris perintah dan antarmuka grafis. Lalu yang kedua ada Cisco iOS Access, antarmuka berbasis perintah atau CLI. Cisco iOS menyediakan antarmuka baris perintah yang kuat untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan. Pengaksesan melalui CLI memungkinkan administrator jaringan untuk melakukan konfigurasi yang cermat dan mendetail. Antarmuka grafis atau GUI, modul ini juga akan memperkenalkan Anda pada antarmuka grafis yang disediakan oleh Cisco. GUI menyediakan cara visual yang nyaman untuk mengelola perangkat jaringan melalui pengaturan menu. iOS Navigation. 1. Memahami struktur menu. Navigasi dalam iOS melibatkan memahami struktur menu dan cara terbaik menavigasi antarmuka perangkat guna melakukan konfigurasi dan pengaturan jaringan. 2. Perintah navigasi. Cisco iOS menggunakan perintah navigasi yang konsisten dan memiliki jangkauan luas untuk memberikan akses ke berbagai aspek konfigurasi jaringan. Basic Device Configuration. Yang pertama ada konfigurasi awal. Kita memulai konfigurasi dasar seperti menentukan nama perangkat, mengatur kata sandi, dan menyiapkan konektivitas jaringan. Yang kedua ada konfigurasi LAN. Setelah konfigurasi dasar, lanjutkan dengan mengatur parameter jaringan lokal untuk memastikan konektivitas yang handal di dalam jaringan. Konfigurasi WAN. Terakhir, atur parameter jaringan luas WAN yang memastikan konektivitas dengan sumber daya dan jaringan eksternal. Port dan address. Port configuration, pelajari cara konfigurasi dan mengelola port di perangkat untuk mendukung konektivitas jaringan yang handal. Address assessment, bagaimana kita menetapkan alamat IP dan konfigurasi yang berkaitan dengan pengelolaan alamat dalam jaringan. Lalu ada GUI, antarmuka sistem operasi berbasis grafis seperti icon, tombol, menu, dan representasi visual lainnya untuk mendukung interaksi penggunaan dalam sistem grafis. Cisco juga menyediakan cara nyaman dan efisien untuk mengelola perangkat dan jaringan secara visual. Safe configuration, perintah aman, menyiapkan konfigurasi yang ada untuk mencegah kehilangan data dan memfasilitasi pemulihan dalam kondisi darurat. Recovery option, di sini juga akan membahas pilihan pemulihan yang tersedia jika terjadi kegagalan konfigurasi atau kehilangan data di perangkat. Konfigurasi IP address. Lalu
Ada IPv4. IPv4 menetapkan alamat IPv4 ke perangkat dan memastikan konfigurasi yang sesuai. IPv6. IPv6 memahami konsep dan implementasi alamat IPv6 dalam lingkungan jaringan. Verify connectivity. Verifikasi koneksi memastikan bahwa setiap perangkat jaringan dapat terhubung dengan komunikasi dengan benar. Diagnostik jaringan melakukan diagnosa jaringan untuk memeriksa kinerja dan mengidentifikasi masalah potensial. Lanjut, ada Cisco Modul 3. Modul 3 dari program Cisco ini membahas tentang beragam aspek yang penting dalam dunia jaringan komputer. Tentunya pemahaman mendalam tentang konsep-konsep dasar, protokol, serta model referensi. Protokol TCP. TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol yang menjamin pengiriman data yang handal dan terurut antara sumber dan tujuan. Protokol ini merupakan bagian penting dari suite protokol standar yang digunakan dalam internet. UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol yang berorientasi pada koneksi yang tidak stabil. Koneksi ini memungkinkan aplikasi untuk mengirim pesan ke jaringan lain tanpa memerlukan konfigurasi penerimaan. IP, Internet Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman paket data antara perangkat di jaringan. Protokol ini bertanggung jawab untuk merutekan data dari satu mode ke mode lainnya. Lalu ada protokol switch. TCP/IP atau suite. TCP/IP suite merupakan kumpulan protokol komunikasi data yang digunakan dalam jaringan komputer. Suite ini terdiri dari protokol dasar seperti TCP, IP, UDP, dan lainnya. Yang kedua ada UC model. Model referensi OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana aplikasi komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan telekomunikasi. Yang ketiga ada wireless suite. Protokol nirkabel yang digunakan untuk komunikasi data melalui jaringan nirkabel dan mengacu pada kumpulan perangkat lunak dan protokol yang mengelola koneksi dan keamanan. Lalu ada standar organization. Yang pertama ada ISO. Organisasi Standar Internasional adalah badan independen yang mengembangkan standar internasional untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi produk dan layanan. Yang kedua ada IEEE. Institut Rekayasa dan Teknologi Elektro dan Elektronika adalah sebuah asosiasi profesional teknik dunia yang didedikasikan untuk kemajuan teknologi terkait listrik dan elektronika. Yang ketiga ada W3C. Konsorsium World Wide Web adalah konsorsium internasional yang bertujuan untuk mengembangkan standar dunia web. Lalu ada model referensi. Ada 7 lapisan aplikasi yang bertindak sebagai antarmuka bagi aplikasi. Dan ada 4 lapisan transport bertanggung jawab atas koneksi end-to-end. Dan ada 1 lapisan fisik yang menjelaskan spesifik perangkat keras fisik. Enkapsulasi data. Yang pertama ada paket data. Data dari lapisan dienkapsulasi dalam paket data oleh lapisan transport. 2. Header ditambahkan. Lapisan transport menambahkan header yang berisi informasi kontrol ke data. 3. Paket dikirim. Paket data dikirimkan melalui jaringan dengan menambahkan alamat sumber dan tujuan. Data akses. Koneksi tipe ada serial, paralel, Bluetooth. Serial menggunakan kabel serial untuk koneksi. Paralel menggunakan kabel paralel untuk koneksi, dan Bluetooth menggunakan teknologi Bluetooth untuk mengkoneksikan nirkabel. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.